Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Amir Mukminin, SPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih MTSMA. Yang kami banggakan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rahmadani selaku pemakalah dan saya sendiri Parsi. Kami akan presentasi penyembelihan hewan kurban dan akikah. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah. Asalnya berarti wangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Maksudnya, hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi suci, baik, halal, dan lezat untuk dimakan. Jadi, semua binatang yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang. Kemudian rukun dan syarat-syarat penyembelihan. Rukunnya ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Ketiga, tujuan penyembelihan dan alat untuk menyembelih. Dari masing-masing keempat tersebut mempunyai syarat. Orang yang menyembelih syaratnya yang pertama adalah Islam. Kedua, berakal sehat, dan yang ketiga, mumayyiz. Jadi, orang yang gila, siapapun orang ataupun orang yang tidak sadar karena mabuk ataupun sebab lainnya, tidak sah untuk menyembelih. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak sempurna akalnya menurut syariat Islam. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan yang buruk, sesuatu yang salah dan yang benar. Rukun yang ketiga, binatang yang disembelih. Syaratnya yaitu binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Jadi binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Binatang yang halal yaitu baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Rukun yang ketiga, tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang sembelihannya sesuai dengan ketentuan syara halal dimakan. Hewan yang sembelihannya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara haram dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut asma Allah SWT tetapi menyebut selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti bangkai, kecuali ikan dan belalang. Niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan yang diridhoi Allah. Tujuan itu diantaranya untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Jika ada niat penyembelihan untuk hal lain yang berlawanan dengan ketentuan syara, ini seperti untuk sesaji arwah nenek moyang atau untuk tumbal, maka hasil sembelihannya haram untuk dimakan. Rukun yang keempat yaitu alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakiti binatang tersebut. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong dan yang bisa mengalirkan darah atau melukai dan memutus urat-urat leher binatang tersebut. Jadi boleh dipakai untuk menyembelih. Alat penyembelihan tidak diperbolehkannya menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya.
Penyembelihan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama maqdur alaih dan yang kedua ghairu maqdur alaih. Dalam keadaan maqdur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahar, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dengan cara zabah. Zabah merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti memburunya. Sedangkan zabah berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Yang kedua, ghairu maqdur alaih. Hewan yang digolongkan kategori maqdur alaih terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sulit dikendalikan. Hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun kecuali tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Berikutnya yang akan kami sampaikan kurban. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahar, sembelihan, dan udliyah, sembelihan atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya selepas sholat Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah Islam, merdeka, bukan hamba, baligh, berakal, dan mampu untuk berkorban. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji dalam hal yang sunnah ataupun mubah. Namun, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Namun, menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Jenis dan syarat hewan kurban. Hewan kurban yang pertama unta, sapi, kambing, domba. Adapun syarat-syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Pertama, cukup umur, yaitu unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Domba berumur 1 tahun dan memasuki 3 tahun. Dan tidak dalam kondisi cacat, yaitu badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak, kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta atau cacat lainnya. Jadi badan sehat. Daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Untuk hewan sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Berikutnya adalah akikah.
Ibadah akikah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Sedangkan menurut istilah akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama melaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jadi akikah dan kurban memiliki perbedaan. Antara lain, kurban disyariatkan antara tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jika akikah disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Jika akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Kurban cukup 1 ekor binatang. Jika akikah jumlah binatang kambing atau domba untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor. Jika kurban seekor sapi bisa untuk 7 orang, sedangkan akikah selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Jadi daging kurban lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Jika daging akikah lebih utama dibagikan setelah dimasak. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.